Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan Baitul Arqam online, ya, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan salawat salam selalu kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan dikisahkan di dalam Al-Quran maupun beberapa riwayat bahwa Nabi Soleh ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum yang bernama Samud, ya. Nah, banyak di ayat Al-Quran menceritakan, ya, terkait dengan kaum Samud. Baik anak-anak sekalian berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kisah yang menarik dan juga tauladan yang dapat kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan kita terkait dengan perjalanan hidup Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwah kaum yang bernama Samud, yang terkenal dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dan sulit menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah ketika Nabi Soleh alaihissalam, ya, menyampaikan dakwah kerasulannya atau dakwah kenabian, yaitu mengajak pada kaum Samud untuk beribadah kepada Allah. Hanya Tuhan yang perlu disembah, hanya Tuhan yang boleh disembah, ya, hanya Allah yang boleh disembah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi Tuhan atau yang patut disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika Nabi Soleh alaihissalam diuji, ya, oleh kaum Samud. Apakah benar wahai engkau Nabi Soleh bahwa engkau itu adalah Rasul? Maka kemudian Nabi Soleh alaihissalam mengatakan, ya, saya ini adalah Rasul yang membawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kaum Samud ini kan terkenal dengan orang atau kaum yang menyembah berhala. Salah satu berhala yang digunakan oleh kaum Samud itu adalah batu, ya, bebatuan, ya. Dan kaum Samud ini terkenal dengan kaum yang sangat pinter dan juga kehidupannya juga makmur, baik, sehingga kemudian mereka itu kadang sulit percaya, ya, ketika ada nabi yang menyampaikan hal-hal yang baru. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, lantas kemudian Nabi Soleh alaihissalam diuji oleh kaum Samud. Kalau memang Nabi Soleh ini adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunjukkan kerasulan engkau, maka tunjukkan kenabian engkau. Kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kepada kaum Samud supaya percaya. Nah, apa permintaan kaum Samud itu? Coba Nabi buktikan, hadirkan atau wujudkan, ciptakan seekor unta betina dalam batu ini yang harus kemudian dalam keadaan hamil 10 bulan. Maka kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh pun juga memohon kepada Allah, ya, karena semua nabi, ya, yang diutus oleh Allah Ta'ala, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu
semua itu adalah karena Allah Ta'ala. Maka kemudian tidak boleh kemudian Nabi itu menganggap dirinya itu bisa melakukan. Nah, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Soleh pun meminta kepada Allah untuk diberikan mukjizat yang bernama yang bisa membuat atau menciptakan atau melahirkan seekor unta betina yang berasal dari batu. Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirlah seekor unta betina dalam keadaan hamil 10 bulan. Nah, apa kemudian reaksi tindakan yang dilakukan oleh kaum Samud ketika Nabi Soleh mampu menciptakan yang sesuai dengan permintaan mereka? Ternyata ada dua kelompok kaum Samud. Yang pertama, ada yang mengakui kenabian Nabi Soleh, ada yang mau beriman dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Soleh, tetapi juga ada dari kaum Nabi Soleh ini dan kaum Samud ini yang tidak mau sama sekali mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Nah, para hadirin, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, ketika kaum Samud ini sudah diberikan kebenaran dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Soleh, dan mereka terus membangkang, terus mereka itu menghindar dan melawan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam, maka disitulah kemudian adab Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau untuk mengimani seruan ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam surah Al-Haqqah ayat 5 kalau tidak salah, fa amma Thamud fa'uhliku bit-taghiyah. Maka kaum Thamud itu diadab oleh Allah dengan suara yang sangat menggelegar atau suara yang berasal dari langit yang kemudian bisa memecahkan gendang telinga para kaum itu, dan juga bisa yang bisa menghancur binasakan bumi pada saat itu. Maka kemudian dengan adanya adab Allah itu, maka kemudian hancur binasalah kaum Samud, dan itulah kebenaran yang Allah buktikan kepada seluruh umat manusia. Hadirin dan anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladan yang dapat kita ambil bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian barang siapa yang mengikuti dan mengimani apa yang Allah berikan, apa yang Allah turunkan kepada Al-Qur'an, maka pasti Allah akan memberikan keselamatan dalam kehidupannya. Allah akan selamatkan dari segala yang namanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya jemaah sekalian atau para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika manusia itu tidak mau mengikuti dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasul, seperti kisah Nabi Soleh dan kaum Samud ini, maka kemudian siap-siaplah dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu secara singkat kisah Nabi Soleh alaihissalam. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebagai akhir dari sesi ini, Ustadz akan memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak sekalian, yaitu pertama, buatlah ringkasan dan kesimpulan dari kisah Nabi Soleh alaihissalam dan cantumkan surat apa dan ayat berapa dalam Al-Quran yang mengisahkan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nasrullah fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.